Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani dengan NIM 2024-0501-03-040. Saya akan mereview materi dari kelompok 7 sampai 13. Yang pertama, kelompok 7 yang berjudul Undang-Undang Sarbanes-Oxley, Pengendalian Internet dan KAS. Sarbanes-Oxley (ACT) adalah undang-undang yang disahkan di Amerika Serikat pada tahun 2002. Sejarah terbentuknya Sarbanes-Oxley (ACT) dimulai dengan serangkaian skandal keuangan besar yang mengguncang pasar modal AS pada awal tahun 2000-an. Berikut adalah langkah-langkah kunci dalam prosesnya. Yang pertama, skandal keuangan, krisis kepercayaan publik, tanggapan legislatif, pengembangan undang-undang disahkan. Selanjutnya, tujuan utama Sarbanes-Oxley adalah meningkatkan transparansi keuangan, meningkatkan tanggung jawab manajemen, mencegah penipuan akuntansi, melindungi whistleblower, mengatur praktik audit, meningkatkan akuntabilitas auditor. Selanjutnya, dampak Sarbanes-Oxley ACT terhadap dunia akuntansi. Yang pertama, peningkatan transparansi. Yang kedua, tanggung jawab manajemen. Yang ketiga, peningkatan pengawasan internal. Yang keempat, peran auditor internal. Yang kelima, biaya kepatuhan. Yang keenam, perubahan pendidikan akuntansi. Pengendalian internal dalam akuntansi. Pengendalian internal dalam akuntansi adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan akurat dan dapat dipercaya, serta untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan atau keuangan. Selanjutnya, definisi pengendalian internal. Pengendalian internal adalah sistem yang dirancang oleh manajemen suatu organisasi untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan operasional pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan dapat dicapai. Komponen-komponen pengendalian internal. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian risiko. Ketiga, kegiatan pengendalian. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Yang kelima, selanjutnya, kas dalam akuntansi. Kas dalam akuntansi menunjuk pada uang tunai yang tersedia untuk digunakan dalam transaksi bisnis, merupakan salah satu aset paling liquid, yang berarti dapat dengan cepat digunakan untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Jenis-jenis kas. Yang pertama, kas kecil. Yang kedua, kas besar. Fungsi kas. Yang pertama, alat pembayaran. Yang kedua, dasar pencatatan. Yang ketiga, pengukur likuiditas. Selanjutnya, definisi kas. Kas adalah harta kekayaan yang berupa uang tunai yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Sistem pengendalian internal untuk kas. Sistem pengendalian internal untuk kas merupakan prosedur dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi aset kas serta mencegah keuangan dan kesalahan. Penerapan Sarbanes-Oxley dalam pengolahan kas. Penerapan Sarbanes-Oxley dalam pengelolaan perusahaan berfokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam konteks tata kelola perusahaan, rumusan masalah dalam pengendalian internal dan kas. Pengendalian internal kas penting dilakukan karena kas merupakan komponen aktiva yang paling aktif dan sangat mempengaruhi setiap transaksi yang terjadi. Selanjutnya, kasus fraud dan solusi pengendalian internal. Kasus fraud dalam
organisasi seringkali disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal yang memakai kesempatan bagi individu untuk melakukan kecurangan. Jenis-jenis fraud. Yang pertama, penyimpanan aset. Yang kedua, manipulasi laporan keuangan. Yang ketiga, korupsi. Selanjutnya, penerapan pengendalian internal yang efektif pada kas. Pengendalian internal kas efektif sangat penting untuk menjaga keamanan dan akurasi pengelolaan kas. Lingkungan pengendalian yang baik mencakup struktur organisasi yang jelas, pemisahan tugas yang memadai, serta komitmen manajemen dan karyawan terhadap integrasi dan nilai-nilai etika. Yang ketiga, aktiva pengendalian yang tepat meliputi otoritas yang jelas atas transaksi kas, pemisahan tugas antara pencatatan, penyimpanan, dan penanganan kas, serta verifikasi independen atas transaksi kas internal dengan menerapkan lingkungan pengendalian yang baik. Aktivitas pengendalian yang baik, tepat, dan pemantauan yang berkelanjutan, perusahaan dapat memastikan pengendalian internal kas yang efektif. Selanjutnya, kelompok 8, akuntansi piutang. Yang pertama, pengertian piutang. Piutang atau receivable merupakan tagihan penjualan kepada pembeli sebesar transaksi penjualan kredit yang disepakati bersama. Piutang dibedakan menjadi dua, yaitu piutang lancar dan piutang tidak lancar. Yang pertama, piutang lancar. Piutang lancar merupakan piutang yang memiliki tanggal jatuh tempo kurang dari 1 tahun yang ditetapkan sebagai aktiva lancar. Yang kedua, piutang tidak lancar. Piutang tidak lancar merupakan piutang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dan ditetapkan sebagai aset tidak lancar. Selanjutnya, jenis-jenis piutang. Yang pertama, piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena adanya penjualan produk atau penyerahan jasa dalam bentuk tertulis berisi jumlah utang pelanggan. Yang kedua, wesel tagih. Ialah pernyataan formal dalam bentuk tertulis yang berisi jumlah utang pelanggan. Piutang lainnya meliputi piutang bunga dan pajak serta piutang karyawan atau pekerja yang pada umumnya tidak berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Bagian 3, penyajian dalam laporan keuangan. Penyajian piutang usaha dan piutang lain-lain dalam laporan keuangan harus secara terpisah dengan menggunakan identifikasi yang jelas. Sebagai contoh, disebutkan piutang penjualan angsuran. Yang keempat, akuntansi atas piutang. Perlakuan akuntansi atas piutang tetap mendasarkan pada standar akuntansi keuangan. Selanjutnya, pengakuan piutang. Menurut PSAK 55, piutang diakui oleh perusahaan sebesar nilai wajar. Nilai wajar merupakan harga perolehan atau nilai pertukaran piutang diukur sebesar nilai sekarang dari arus kas yang akan masuk di masa yang akan datang. Pencatatan piutang dari diskon penjualan ada 2 metode, yaitu yang pertama, metode kotor. Pencatatan pada metode kotor yaitu dicatat sebagai nilai piutang tanpa dikurangi dengan diskon atau potongan penjualan. Yang kedua, metode bersih. Pencatatan nilai bersih yaitu nilai piutang dicatat setelah dikurangi diskon atau potongan penjualan. Pencatatan ini jarang digunakan karena diskon penjualan
belum diberikan sudah diakui. Selanjutnya, piutang tak tertagih. Yang pertama, pengertian piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih adalah hutang yang tidak bisa ditagih dari pihak lain penjualan barang dan jasa yang berhubungan dengan diskon atau potongan penjualan. Yang kedua, kriteria piutang yang tidak tertagih. Memiliki 4 poin. Yang pertama, telah memiliki usaha tertentu. Yang kedua, penagihan telah dilakukan melewati batas menggolongkannya. Yang ketiga, kreditur mengalami kebangkrutan. Yang keempat, debitur dipastikan gagal bayar karena kejadian tertentu. Selanjutnya ketiga, taksiran kerugian piutang. Taksiran piutang tak tertagih ditentukan pada akhir periode dan diakui sebagai pertambahan biaya dan cadangan kerugian piutang tak tertagih dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan neraca atau dasar saldo penjualan. Yang kedua, pendekatan laba rugi atas dasar penjualan. Metode penghapusan langsung untuk piutang tak tertagih. Penghapusan piutang adalah suatu kerugian yang timbul akibat adanya piutang yang tak tertagih oleh perusahaan. Selanjutnya, metode penyisihan piutang tak tertagih. Yang pertama, metode pencatatan penyisihan atau pencadangan. Metode tidak langsung atau metode cadangan yaitu metode pencatatan kerugian piutang tak tertagih dan secara tidak langsung mengurangi piutang yang bersangkutan, tetapi dicatat dalam satu rekening yaitu rekening cadangan kerugian piutang. Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan berskala besar, di mana perusahaan sudah membuat perkiraan mengenai kerugian piutang yang akan diterima akibat tidak dapat tertagih seluruhnya. Yang selanjutnya, perbandingan metode penghapusan piutang tak tertagih. Berikut adalah perbandingan keduanya. Yang pertama, metode langsung. Yang kedua, metode tidak langsung. Dalam dunia akuntansi, pencatatan piutang adalah aspek penting yang mempengaruhi laporan keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya, kelompok 9 dengan judul peranan akuntansi dalam bisnis. Yang pertama, pengertian dan tujuan akuntansi. Secara akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi keuangan yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Sebagai suatu sistem informasi keuangan, akuntansi merupakan sebuah proses dari 3 aktivitas, yaitu pengidentifikasian, pencatatan, dan komunikasi kejadian-kejadian ekonomis suatu perusahaan yang menghasilkan informasi bagi penggunanya. Selanjutnya, kedua, peranan akuntansi dalam perusahaan dan penggunaan akuntansi. Secara garis besar, pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi dalam perusahaan adalah yang pertama, manajer, yang kedua, investor, yang ketiga, kreditor, yang keempat, instansi pemerintah, yang kelima, organisasi nirlaba, yang keenam, organisasi lainnya atau buruh. Ketiga, profesi akuntansi. Yang pertama, akuntansi publik, berkenan dengan pelayanan jasa akuntansi bagi masyarakat. Yang kedua, magang akuntansi, jasa yang bekerja dalam perusahaan swasta seperti pengendalian, pemegang buku magang, akuntan biaya, auditor internal, dan lain-lain. Selanjutnya, yang keempat, bidang-bidang spesialis akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan seperti pemilik perusahaan dan kreditor perusahaan, pemerintah, karyawan, dan pelanggan perusahaan. Yang kedua, akuntansi biaya. Yang ketiga, akuntansi pajak. Yang keempat, akuntansi manajemen. Yang kelima, akuntansi anggaran. Yang kelima, jenis-jenis perusahaan.
Yang pertama, perusahaan manufaktur mengubah input dasar menjadi produk yang akan dijual kepada masing-masing pelanggan. Yang kedua, perusahaan dagang. Perusahaan membeli dari perusahaan lain barang yang akan dijualnya. Selanjutnya, kelompok 10. Studi kasus akuntansi aset tak berwujud. Yang pertama, definisi aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang didefinisikan dan dikendalikan oleh entitas. Aset untuk tujuan lainnya, perbedaan utama antara aset tak berwujud dan aset berwujud adalah fisiknya. Aset berwujud memiliki wujud fisik yang nyata, bisa diraba, bisa ditebak, dan bisa disentuh. Yang kedua, klasifikasi aset tak berwujud. Yang pertama, berdasarkan cara manfaat. Yang kedua, berdasarkan umur manfaat. Yang ketiga, berdasarkan kemampuan identifikasi. Selanjutnya, yang ketiga, pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud. Pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud merupakan bagian penting dalam akuntansi yang memastikan bahwa aset tersebut dicatat secara akurat dalam laporan. Yang keempat, aset tak berwujud. Pelaporan aset tak berwujud dalam laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada para pemangku kepentingan mengenai nilai-nilai dan dampak aset-aset tersebut pada kinerja perusahaan. Berikut adalah aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelaporan aset tak berwujud. Yang pertama, informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang kedua, laporan manajemen. Yang ketiga, contoh pengungkapan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, yang kelima, dampak aset tak berwujud bagi perusahaan. Yang pertama, peningkatan nilai perusahaan. Yang kedua, keunggulan kompetitif. Yang ketiga, pendapatan dan keuntungan. Yang keempat, inovasi dan pengembangan produk. Yang kelima, akses pasar global. Yang keenam, kepercayaan investor dan kreditor. Yang ketujuh, pengelolaan risiko. Selanjutnya, kelompok 11 dengan judul akuntansi liabilitas. Pengertian liabilitas. Liabilitas adalah sebuah kewajiban yang harus dibayar oleh sebuah perusahaan pada pihak yang bersangkutan dengan cara mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya ekonomi perusahaan tersebut. Umumnya, perusahaan akan mengambil liabilitas guna mendukung segala kegiatan operasional yang ada di dalam bisnisnya. Dengan begitu, perluas serta perkembangan suatu perusahaan bisa dilakukan dalam waktu relatif lebih cepat apabila perusahaan bersikeras untuk tidak mengambil sebuah risiko dengan cara berhutang, terlebih untuk perusahaan yang tidak mempunyai aset dalam jumlah banyak, maka perkembangan perusahaan tersebut berpotensi untuk terhambat dan tidak maksimal. Selanjutnya, jenis-jenis liabilitas. Yang pertama, liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek, yang sering disebut juga sebagai liabilitas lancar, merupakan kewajiban perusahaan yang harus dibayar dalam jangka waktu singkat, umumnya kurang dari 1 tahun. Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang juga dikenal sebagai liabilitas tidak lancar. Yang ketiga, liabilitas kontingensi. Liabilitas kontingensi adalah jenis kewajiban perusahaan yang muncul dalam kondisi tertentu. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran liabilitas. Pengakuan liabilitas. Pengakuan liabilitas terjadi pada saat entitas memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif sebagai hasil dan peristiwa masa lalu. Pengukuran liabilitas. Liabilitas umumnya diukur berdasarkan biaya historis, yaitu jumlah yang harus dibayar atau nilai sekarang dari kewajiban tersebut.
Pelaporan liabilitas dalam laporan keuangan. Liabilitas lancar. Kewajiban perusahaan yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, seperti per bulan, per kuartal, per semester. Liabilitas tidak lancar. Kewajiban perusahaan yang harus dibayar dalam jangka waktu yang lebih lama, yaitu dalam satu siklus laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, contoh penerapan dalam kasus nyata. Yang pertama, utang usaha. Yang kedua, pinjaman bank. Yang ketiga, gaji yang harus dibayar. Yang keempat, pajak terutang. Yang kelima, obligasi. Jenis-jenis organisasi perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan dimiliki oleh individu. Biayanya tidak terlalu mahal, namun kelemahannya adalah sumber daya keuangan yang teratas. Yang kedua, keutuhan perusahaan ini dimiliki oleh 2 atau lebih individu. Masing-masing pemiliknya menyetorkan modalnya ke perusahaan untuk bekerja secara bersama-sama. Sumber daya keuangan tidak hanya berasal dari beberapa pemilik perusahaan. Yang ketiga, perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan sering disebut juga korporasi. Selanjutnya, transaksi bisnis perusahaan. Sebagai sebuah organisasi yang berorientasi pada perolehan laba, perusahaan akan berusaha untuk menghasilkan barang atau jasa untuk dijual ke konsumen dengan harga tertentu hingga perusahaan mendapatkan keuntungan. Kejadian ekonomi dari suatu perusahaan yang secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan atau hasil operasi dan harus dicatat oleh perusahaan yang terkait. Itulah yang disebut transaksi bisnis, seperti transaksi internal dan transaksi eksternal. Selanjutnya, kelompok 12, akuntansi penggajian. Tunjangan karyawan. Yang pertama, akuntansi penggajian menggunakan registrasi gaji. Akuntansi penggajian adalah sistem pelacakan dan pengeluaran bisnis yang terkait dengan cara penggajian. Menurut Mulyadi, mengemukakan bahwa sistem informasi akuntansi penggajian adalah fungsi dokumen, catatan, dan sistem pengendalian payroll accounting yang digunakan untuk kepentingan harga pokok, produk, dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Yang pertama, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah, kartu jam hadir, kartu jam kerja. Selanjutnya, daftar kartu gaji dan daftar upah, rekap daftar gaji dan rekap daftar upah, surat pernyataan gaji dan upah, amplop gaji dan upah, bukti kas keluar. 2. Fungsi terkait. Fungsi kepegawaian, fungsi pencatatan waktu hadir, fungsi daftar gaji dan upah, fungsi akuntansi. Laporan yang dihasilkan dalam akuntansi penggajian. Yang pertama, laporan biaya gaji. Yang kedua, laporan prestasi kerja karyawan. Yang ketiga, laporan kerja departemen. Selanjutnya, jurnal umum. Pengertian jurnal umum. Jurnal umum atau jurnal transaksi adalah catatan yang sistematis dan kronologis dari transaksi finansial dengan menyebutkan perkiraan yang akan diedit dan kredit disertai dengan jumlahnya masing-masing dari keterangan singkat dari transaksi tersebut. 2. Fungsi jurnal. Yang pertama, fungsi jurnal. Yang kedua, fungsi mencatat. Yang ketiga, fungsi internal. Yang keempat, fungsi informasi. Selanjutnya, liabilitas kontingensi. Akuntansi untuk liabilitas diestimasi dan kontingensi. Liabilitas diestimasi adalah kewajiban yang jumlahnya belum pasti, tetapi dapat diperkirakan secara wajar berdasarkan informasi yang ada. Contoh, garansi produk dan
Kewajiban pensiun liabilitas kontingensi adalah kewajiban yang muncul karena hasil dari peristiwa di masa depan yang tidak pasti. Contoh, kemungkinan terjadinya peristiwa yang menyebabkan kewajiban. Selanjutnya, jurnal untuk garansi produk. Garansi adalah janji yang diberikan oleh penjual atau produsen bahwa produk yang dibeli akan berfungsi seperti yang diharapkan selama periode tertentu. Jika tidak, produsen berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti produk tanpa biaya tambahan. Jenis garansi yang pertama, garansi asuransi, yaitu jenis garansi yang melekat pada produk sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Yang kedua, garansi layanan, yaitu garansi yang dijual terpisah dari produk utama. Selanjutnya, kelompok 13, akuntansi untuk persekutuan. Pengertian persekutuan. Persekutuan partnership merupakan gabungan antar dua orang atau lebih yang memiliki dan menjalankan usaha untuk mendapatkan laba. Di Indonesia, terdapat 3 jenis persekutuan yang diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP, persekutuan perdata, firman, dan persekutuan terdata. Pembentukan persekutuan, karakteristik persekutuan. 1. Tanggung jawab rentang mutual agensi. Yang kedua, jangka waktu hidup yang terbatas, limited life. Yang ketiga, tanggungan dari utang persekutuannya yang bersifat tidak terbatas atau unlimited liabilitas. Selanjutnya, pembagian laba dan rugi persekutuan partisipatial in partnership profits. Unsur pokok persekutuan, gabungan atau asosiasi para sekutu, pemilikan dan pengelolaan bersama, tujuan untuk memperoleh laba. Persekutuan dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, persekutuan firma. Persekutuan firma adalah persekutuan yang didirikan atau diadakan untuk menjalankan perusahaan dengan menggunakan nama besar di mana semua sekutu bertanggung jawab penuh dan biasanya ikut aktif mengelola perusahaan. Firma secara luas dapat digunakan untuk kantor hukum atau kantor akuntan. Selanjutnya, yang kedua, persekutuan komanditer, CV. Suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha di mana salah satu atau lebih dari anggotanya bertanggung jawab terbatas. A. Sekutu aktif. B. Sekutu pasif, silent partner. Metode penentuan besarnya nilai investasi. Yang pertama, metode bonus. Yang kedua, metode goodwill. Pembentukan persekutuan. Pembagian laba dan rugi operasional. Contoh, Fajar, Gita, dan Harum telah mendirikan persekutuan pada tahun 2005, mendapatkan keuntungan sebesar 150 juta pada tahun 2005. Diketahui posisi rekening pribadi atau prive dan rekening modal masing-masing anggota adalah sebagai berikut. Prive Fajar 20 juta, Prive Gita 35 juta, Prive Harum 45 juta. Selanjutnya, baik, kesimpulan dari semua materi yaitu membahas tentang peraturan akuntansi dan audit yang ketat serta mekanisme pengadilan internal di dalam perusahaan, menekankan pada pengelolaan piutang dan analisisnya dalam laporan keuangan, menjelaskan peran penting akuntansi dalam pengembalian keputusan, perencanaan dan kontrol dalam perusahaan, menganalisis bagaimana aset tidak berwujud sebagai merek, paten, dan hak cipta diukur dan dicatat dalam laporan keuangan. Dengan contoh kasus, membahas tentang jenis-jenis liabilitas,
cara mencatatnya, serta dampaknya terhadap laporan keuangan, menjelaskan proses penggajian yang melibatkan perhitungan gaji, potongan, dan kewajiban pajak, menekankan pada sistem akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi, menghitung laba, dan mendistribusikan keuntungan di persekutuan. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.